Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nanu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Amal yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita semua untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Azza wa Jalla, di mana pada siang hari ini di Masjid Nurul Amal, masjid kecintaan kita, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih suatu hidayah iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan akad Jumat kita pada hari yang mulia ini, Jumat tanggal 8 November 2024, masih bertepatan pada tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya. Kemudian salawat dan taririn salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan serinya kita berselawat, kita mudah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah atas rahmatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini hati juga tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan wabil khusus kepada pribadi hati sendiri dan umumnya para jamaah, marilah kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinab sirra wa alaniyah, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa yang dilarangnya, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Insyaallah pada pertemuan yang mulia ini, sebagaimana yang dipercayakan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, tema khutbah kita yakni muhasabah, mengenang pahlawan kita. Indonesia merdeka adalah merupakan perjuangan para pahlawan kita. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Itu adalah semua perjuangan pengorbanan daripada para pahlawan kita yang mungkin hari ini tidak bisa menikmatinya, sudah berada di alam barzah, alam kubur. 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang, walaupun sebentar saja, tapi jajahannya, siksaannya luar biasa daripada Belanda yang dikenal dengan Rumusa. Namun perjuangan daripada pahlawan kita sungguh luar biasa. Bagaimana dia bersatu padu, yang tadinya hanya memperjuangkan di tempatnya masing-masing. Di Sulawesi memperjuangkan tempatnya, di Jawa begitu juga, di Sumatera begitu juga. Semuanya untuk daerahnya karena masih bersifat kerajaan. Makanya bangkit kemudian lahir Sumpah Pemuda
yang telah kita peringati pada tanggal 28 Oktober kemarin, untuk memberikan semangat spirit kita untuk lebih bangkit lagi. Sekarang pahlawan telah mendahului kita. Muhasabah, introspeksi diri kita. Bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama-ulama kita, para tentara-tentara kita, betul-betul bagaimana keikhlasannya demi negara kita. NKRI harga mati demi untuk kita semuanya. Dijajah itu memang tidak enak. Kita beribadah gelisah, tidak ada ketenangan karena kita merasa ada ketakutan. Namun karena adanya persatuan dan kesatuan daripada rakyat Indonesia pada waktu itu, maka kita bisa merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi detik memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2024 adalah bagaimana pada hari ini kita betul-betul muhasabah, mengingat bagaimana pahlawan kita. Para pahlawan kita sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Saatnya juga kita harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengisi dan menyebarkan kebaikan. Karena kebaikan satu orang akan berdampak di sekelilingnya, begitu juga keburukannya. Anak-anak Indonesia yang hidup dalam kemerdekaan wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Sekolah, mondok, pesantren, dan lembaga-lembaga manapun jangan membiarkan bangsa ini bodoh dan miskin pengetahuan. Karena ketika kita bodoh, kita akan mudah dijajah lagi oleh bangsa lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang kita semuanya, ditekankan untuk selalu istiqamah berbuat kebaikan di jalan yang benar. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la ta'tu innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Hud ayat 112. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat berserta kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap istiqamah ini harus mengisi perjalanan diri kita dalam mengisi kemerdekaan. Seperti selalu memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak kita, budi pekerti kita, menambah ilmu dan semua perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Nurul Amal rahimakumullah. Para pahlawan kita telah mewariskan sifat berani dalam membela kebenaran, berani dalam mempertahankan kebenaran, dan berani dalam menghadapi berbagai rintangan serta hambatan. Dengan bermodalkan senjata bambu runcing dan persenjataan lainnya, para mujahid ini pantang menyerah. Karena pahlawan bukan soal menang, melainkan pergerakan dan perannya menginspirasi banyak orang. Sikap keberanian inilah sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di saat beliau dan syahidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi dari kejaran musuh orang kafir Quraisy, beliau bersembunyi di gua Sur. Beliau berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran Surat Taubah ayat 40. Sehingga apa yang dilakukan para pejuang merupakan sikap keberanian dan pasrah dengan kehendak Allah. Inilah hal perlu kita renungkan bersama. Kita merdeka bukan berarti kita menang. Kita merdeka berarti kita harus membangun. Hari ini, zaman ini sudah banyak daripada godaan-godaan. Kita harus bagaimana mengisi kemerdekaan, wabil khusus kepada anak-anak kita, memberikan pendidikan yang benar, pengajaran yang benar, agar dia menjadi nanti pemimpin-pemimpin masa depan yang kita harapkan. Semoga para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah gugur memperjuangkan negara yang tercinta ini,
Allah jadikan kuburannya menjadi taman di antara taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikat yang terpenting adalah kita semua adalah pahlawan negeri ini. Wabil orang tua yang berjuang terus bagaimana menafkahi keluarganya, anak-anaknya. Maka dari itu luruskan selalu niat kita, keikhlasan kita, kita berjuang semuanya karena Allah, demi negara yang tercinta ini. Mungkin demikianlah khutbah singkat yang hati dapat sampaikan pada Jumat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu mengintrospeksi diri kita, muhasabah untuk selalu bagaimana mengenang daripada jasa pahlawan kita, karena dialah kita bisa aman saat sekarang ini, dan terus berjuang agar negara kita tetap aman sentosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aku li qouli astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irgama liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan mab'uutsun rahmatan lil alamin ala khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wastaqala qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma anil rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wa tabi'in wal ulama wa insyaallah ta'ala bi rahmatil wa karamati minal aminin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa khurjna dunya minal iman wa ansurna yaumal qiyamah al iman wa jannata daris salam al iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah binur bihidayah binur iman wal islam bihaqqi nabi taqwa wal istiqamah wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar wa jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iqamis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfar tadru sahusul wa tasawwuf tamam salat sabrapakan luruskan untuk kesempurnaan salat berjamaah. Ilahi anta maksudin wa ridaka anta matlub yakini mahabbah wa marzum. Shalli wa sallim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.